Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian dan keluarga kalian tetap sehat ya, amin. Nah, kali ini Ute akan membahas tentang tips decluttering versi minimalism pemula seperti Ute ya teman-teman. Jadi Ute mengenal minimalism itu sekitar tahun 2019 teman-teman, tapi itu hanya sekedar tahu aja gitu istilahnya. Jadi cuma lihat-lihat di YouTube gitu, kayak oh kayak gini minimalism gitu kan. Terus tapi belum terlalu mendalami. Nah, pas awal-awal pandemi itu mulai tuh kan kita udah mulai banyak waktu luang kayak gitu, terus lihat-lihat di YouTube gitu kan, apa sih minimalism itu gitu, mulai didalami. Ternyata ada salah satu istilah yang menjadi fokus utama, yaitu decluttering teman-teman. Jadi menurut referensi yang Ute baca dari berbagai referensi ya, intinya kegiatan membereskan rumah dengan mengurangi barang teman-teman. Nah di sini mengurangi barangnya itu yang seperti apa gitu. Ternyata barang-barang yang ada di rumah itu tidak semuanya tidak semuanya kita pakai teman-teman. Makanya ada salah satu tips untuk sukses dalam mendecluttering barang yang ada di rumah itu yaitu dengan cara 4 box method. Jadi intinya ada metode 4 kotak gitu kalau dalam bahasa Indonesianya gitu. Ada 4 kotak yang harus kita siapkan, meskipun sebetulnya kotak tersebut imajiner, misalkan halusinasi aja gitu. Jadi ada 4 kotak, ada 4 tempat gitu, nggak mesti itu berupa kotak ya teman-teman. Intinya ada 4 kategori gitu. Yang pertama itu kotak yang bertuliskan put away, yang kedua adalah sell or give away, yang ketiga adalah trash, yang keempat adalah storage. Jadi 4 kotak itu yang harus kita persiapkan dulu teman-teman. Yang pertama kita akan bahas kotak yang paling mudah kita kategorikan gitu, yaitu kategori trash atau sampah gitu. Nah, kotak trash ini kenapa Ute bilang termasuk yang paling mudah, karena barang yang kita declutter ini yang bener-bener udah jadi sampah gitu. Gimana sih cara melihatnya ini barang udah jadi sampah atau belum? Yaitu dengan cara yang pertama, kita lihat apakah barang ini sudah betul-betul tidak berguna gitu. Misalkan nih yang paling sering banget Ute temui, bahkan Ute alami sendiri, itu struk belanjaan teman-teman. Coba kalian cek di dompet kalian masing-masing. Ute yakin pasti ada yang namanya struk belanjaan, dan kalian tetap simpen itu di dompet kalian, yang akhirnya itu bikin dompet kalian tebel penuh sesak, yang terlalu banyak barang gitu di dompet, jadi nggak kelihatan kan mana uang mana ini, sama-sama tebal. Ya amin gitu ya. Nah tapi gimana jadinya kalau misalkan ternyata dompet kalian itu lebih tebalnya itu gara-gara struk belanjaan gitu? Berarti kan kalau kayak gitu mengindikasikan kalau kalian juga sering banget belanja gitu kan. Nah itu coba kalian belajar gitu buat merelakan lah, ibaratnya struk belanjaan buat apa sih? Kalau Ute sendiri ya, kalau misalkan emang mau menghitung itu sebagai catatan pengeluaran uang, ya udah catat totalnya aja gitu kan. Biasanya kalau struk sampai panjang banget kayak gitu, itu udah masuk ke kotak sampah ya teman-teman. Nah kemudian yang kedua itu barang elektronik yang benar-benar udah nggak berfungsi lagi teman-teman, kecuali kalau si barang elektronik tersebut masih ada kemungkinan untuk bisa diservis. Tapi Ute sarankan itu lakukan dengan segera ya teman-teman, jangan ditunda-tunda. Ntar aja di servisnya gitu, disimpan aja dulu di gudang, akhirnya numpuk gitu kan, jadi sarang debu kayak gitu. Kalau Ute sih biasanya kayak gitu tuh, kayak ya udahlah buang aja gitu, karena Ute yakin sih di luar sana juga pasti akan ada yang mengambilnya gitu. Maksudnya selama kita membuangnya dalam tong sampah yang tepat ya teman-teman, bukan dibuang ke sungai kayak gitu. Nah itu untuk yang trash. Yang kalau misalkan di pakaian itu, misalkan baju yang udah robek banget, yang udah tipis banget gitu kan, udah nggak layak pakai, udah mau didonasiin juga udah
nggak layak, pokoknya ya udah itu buang aja atau kalian jadikan lap kayak gitu. Yang box yang kedua yaitu box sell or giveaway. Nah ini cenderung lebih mudah karena barang sell or giveaway ini adalah barang-barang yang kalian itu bener-bener nggak gunain sama sekali teman-teman. Jadi nggak menggunakan barang ini, atau kalian punya barang kembarannya gitu yang fungsinya sama. Misalkan kalian punya baju yang masih bagus gitu, terus jenis baju itu misalkan kemeja gitu, kalian udah punya banyak nih kemejanya. Nah kemeja ini salah satu kemeja yang jarang banget dipakai. Nah itu kalian bisa masukkan ke kotak sell or giveaway gitu. Jadi kalian sell or giveaway ini kalian bisa memilih untuk mendonasikannya boleh, atau kalian kayaknya ini masih bisa dijual deh gitu kan, nanti aku masih perlu membeli uang, masih perlu uang untuk membeli ini, membeli itu, kayak gitu. Bisa, itu sah-sah aja ya teman-teman, terserah kalian gitu. Terus itu sell or giveaway. Jadi misalkan apalagi ya, kalau Ute sih pengalaman Ute kemarin banyak banget tuh barangnya Pak Haji yang Ute jual, kayak kaos, terus carriel yang buat naik gunung tuh, tas naik gunung gitu. Termasuk barang Ute juga carriel gunung, tas gunung yang biasa Ute pakai itu Ute jual karena emang Ute udah punya satu lagi yang lebih ringan gitu. Terus itu Ute jual gitu, dan alhamdulillahnya kan akhirnya kita punya uang gitu. Terus akhirnya Ute investasikan itu dalam bentuk emas teman-teman. Jadi kan daripada si barang itu tersimpan rapi gitu terus nilainya semakin turun gitu, ya udah mending dijual aja dan bisa lebih bermanfaat ke pengguna barunya kayak gitu. Nah kemudian untuk yang syarat, kalau misalkan kalian mau mendonasikan barang tersebut, cari orang yang benar-benar tepat teman-teman. Kenapa? Karena rata-rata kalau misalkan kita ngasih gitu aja tanpa tahu orangnya butuh atau enggak, jadi kita harus mencari orang yang tepat kayak gitu. Bisa kalian publish di sosial media kalian gitu, misalkan teman-teman ada yang lagi butuh kemeja ini enggak gitu kan, gue punya nih gitu, udah jarang banget dipakai gitu. Terus atau ya paling gampang sih di media sosial ya teman-teman kayak gitu, biar berakhir sama gitu, sama-sama bermanfaat di pengguna barunya gitu, di pemilik barunya. Lanjut ke yang ketiga, itu adalah kotak yang berisikan barang-barang yang akan digunakan nanti gitu. Tapi di sini itu digunakan nantinya itu bener-bener kayak suatu kepastian teman-teman. Misalkan kalau Ute ya, kalau di rumah Ute itu kayak blender atau ini mixer gitu. Jadi sejauh ini Ute masih menggunakan barang itu, tapi kan Ute nggak setiap hari juga bikin kue gitu, Ute nggak setiap hari juga bikin jus. Selain itu apalagi ya, kayak kalau baju itu baju untuk ke pesta ya teman-teman, pasti kan maksudnya kalian juga punya ya satu baju yang untuk acara formal gitu kan, yang nggak akan kalian pakai tiap hari. Kali lagi ya, kotak-kotak ini kotak-kotak imajiner teman-teman, jadi nggak harus ada wujudnya. Intinya metode ini untuk memudahkan kalian gitu kan, mana sih barang yang udah bisa kita buang atau kita jual atau kita donasikan, atau ternyata barang ini kita gunakan tapi jarang dipakai gitu, tapi pasti kita gunakan. Kemudian yang terakhir, yang box yang istilahnya disimpan. Jadi kalau istilah yang box ini intinya barang yang biasa kita gunakan teman-teman gitu. Barang ini yang memang kalian sering pakai gitu, terus udah gitu ya, pokoknya itu yang sehari-hari kalian pakai gitu, ya udah itu yang kalian simpan gitu sebelum mendeclutter yang trash, terus yang sell or giveaway gitu.
Nah itu dia metode 4 box ala UT ya. Maksudnya ini terjemahan versi UT gitu. Maksudnya bukan terjemahan sih, interpretasi versi UT yang masih pemula banget nih. Dan UT juga masih bener-bener bener-bener lagi latihan banget cara decluttering barang seperti itu, kayak gitu ya teman-teman. Mungkin video ini kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman, supaya share ilmunya itu lebih mengena gitu, dibanding kalau misalkan harus videonya lebih panjang lagi. Biasanya kan kayak aduh udah pusing, udah kita praktekkan aja dulu yang ini gitu. Nah, semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat hidup minimalis ya teman-teman, supaya hidup kita itu tetap berkesadaran gitu kan, tanpa menumpuk barang kayak gitu. Dan kita harus ingat kalau misalkan yang muslim, bahwa setiap barang yang kita punya itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah teman-teman, kayak gitu. Itu menjadi salah satu semangat UT untuk menerapkan hidup minimalis gitu. Akhirul kalam, sorry kalau ada salah kata. Dadah.